Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Zahra Ayu Rimani, mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Informatika, Fakultas Teknik tahun 2022. Teman-teman, semuanya di sini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai penggunaan MD5 untuk identifikasi data. Oke, sebelumnya saya mau memberikan sedikit penjelasan terlebih dahulu, apa sih MD5 itu? MD5 adalah singkatan dari Message Digest Algorithm 5 yang merupakan suatu algoritma hash kriptografi yang menghasilkan nilai hash sebesar 128 bit atau 32 karakter heksadesimal dari data input. Nah, penggunaan MD5 ini banyak banget nih teman-teman. Kurang lebih ada 5. Yang pertama ada untuk verifikasi integritas file. Nah, contoh penggunaannya itu ketika kita mendownload suatu file dari internet, nah, kita bisa menggunakan MD5 untuk memverifikasi apakah file yang kita unduh tersebut tidak rusak atau dimodifikasi secara tidak sah. Biasanya, situs-situs web yang terdapat di internet itu tidak hanya menyediakan file yang kita download, tapi juga menyertakan nilai MD5 hash file yang akan kita download tersebut. Sehingga kita bisa nih menghitung dan membandingkan antara nilai hash yang dihasilkan dari file yang kita download dengan nilai hash yang sudah disertakan oleh situs tersebut. Jika kedua nilai MD5-nya tersebut cocok, maka sudah dipastikan file yang kita download tersebut sama atau tidak adanya modifikasi. Yang penggunaan yang kedua yaitu untuk kunci sandi atau kata sandi. MD5 dapat digunakan sebagai bagian dari protokol autentikasi yang lebih besar. Misalnya ketika kita membuat akun di suatu situs web. Nah, sandi yang kita buat ini akan disimpan sebagai hash MD5 di database. Nah, ketika kita ingin melakukan proses login, situs web tadi akan menghasilkan hash dari sandi yang kita masukkan dan membandingkannya dengan hash yang disimpan oleh database. Ketika kita daftar tadi tuh buat password di awal. Nah, jika kedua hash tersebut cocok, maka dipastikan proses login kita akan berhasil. Yang ketiga ada forensik digital, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi file yang sama dalam sebuah sistem atau memeriksa integritas data saat menganalisis bukti digital. Yang keempat ada pengujian kecepatan. Nah, dalam bidang development software atau pengembangan perangkat lunak, MD5 dapat digunakan sebagai cara cepat dan paling sederhana untuk membandingkan dua versi big data untuk melihat apakah ada perbedaan dari kedua big data tersebut. Nah, meskipun tidak terlalu aman untuk tujuan keamanan, namun tujuan pembandingan sederhana ini sangat cukup efektif. Dan yang terakhir, yang akan kita praktekkan hari ini, yaitu penggunaan MD5 untuk identifikasi data. MD5 dapat digunakan untuk memberikan identifikasi unik terhadap suatu data. Nah, dan ini bisa berguna dalam berbagai aplikasi seperti dalam sistem pencarian, penyimpanan data, atau pembuatan checksum dalam protokol komunikasi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman penggunaan MD5, penggunaan aplikasi MD5 ini. Nah, yang kita akan pelajari hari ini yaitu tutorial untuk identifikasi data menggunakan MD5. Seperti yang bisa kita lihat ya, ini ada situs web dari MD5 tersendiri. Nah, kita bisa download MD5 di link yang ini, ya, di kursor yang ditunjukkan oleh kursor. Kalau misalkan sudah di-download, nanti bentuknya akan seperti ini. WinMD5 free, tapi masih dalam bentuk zip. Sebelum digunakan, kita harus diekstrak all dulu, diekstrak semua, maka akan seperti ini, ya. Ada 3 file, dan kita bisa langsung lihat di aplikasi. Nah, bentuk dari aplikasi MD5 itu seperti ini. Nah, percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan pertama itu menggunakan tadi situs web. Memverifikasi integritas file. Ya, kita coba masukkan
file dari MD5 yang sudah kita download tadi, yang masih dalam bentuk zip, kita drag and drop aja, masukkan ke sini. Nah, bisa dilihat ya di sini, setelah kita memasukkan path dari file yang ingin kita cari, yang ingin kita uh, dapatkan checksum value-nya, nah, maka di sini kita bisa mendapatkan checksum value. Current file MD5 checksum value. Nah, sudah tertera ya. Nih, saya blok. Nah, kalau misalkan sudah, kita bandingkan checksum yang sudah kita dapat dengan checksum yang ada pada situs web yang tadi. Nah, bisa dilihat ya di sini. WinMD5 free.zip MD5. Kita bisa bandingkan, kita cocokkan. Kita copy saja, lalu dimasukkan ke bagian sini. Nah, setelah itu kita coba verify. Nah, kalau misalkan terdapat output match atau cocok, berarti file yang kita download dengan file yang terdapat pada situs web itu masih original, tidak ada modifikasi sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk identifikasi data. Di sini saya sudah membuat dua file dalam bentuk Microsoft Word. Yang pertama ada testmd1 dengan tulisan ya Stellar Echoes. Ya, dan yang kedua testmd52. Nah, bisa kita lihat ya perbedaannya antara testmd51 dan testmd52. Nah, perbedaannya ada di satu huruf terakhir, Stellar Echoes dan Stellar Echoea. Nah, bisa nggak sih kita mengidentifikasi apakah kedua file ini dapat diidentifikasi nggak sih menggunakan MD5, apakah sama atau tidak? Oke. Pertama-tama kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Lalu kita drag and drop file yang pertama. Oke, kalau sudah, ya sepertinya harus kita close dulu ya filenya. Kita coba ulang, drag and drop di test MD51. Nah, sudah terlihat ya, checksum value-nya kita sudah dapatkan. Kita copy terlebih dahulu, lalu simpan di Notepad. Tes MD51. Nah, checksum value-nya kita simpan terlebih dahulu. Lalu kita coba untuk file yang kedua, tes MD52, kita drag and drop. Nah, kita sudah dapatkan nih checksum value-nya. Langsung saja kita masukkan checksum value dari tes MD51. Kita coba, kita copy checksum value tes MD51, lalu kita masukkan ke dalam original file ya. Nah, kita coba verify. Nah, terlihat ya, bukti dan hasilnya bahwa not match. Karena tadi ada contents dari dokumen yang berbeda, maka dia akan menghasilkan not match. Identifikasi datanya berarti berhasil ya, karena kedua file tersebut tidaklah sama. Nah, jadi di tutorial kali ini tidak hanya satu penggunaan, kita berhasil melaksanakan dua penggunaan MD5 sekaligus. Kurang lebih seperti itu saja tutorial yang bisa saya berikan hari ini. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zara Yorimani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.